beriman, dimanapun Anda berada, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah milik Tuhan. Tetapi manusia mau usaha, mau ikut berproses demi proses. Nah, kali ini kita ada narasumber, Bro Ferry, bagaimana ia melewati proses demi proses. Dari habitus lama menjadi habitus baru. Yuk, kita dengarkan kesaksian berikut ini. Halo Bro Ferry, gimana kabarnya Bro? Puji Tuhan, baik. Tambah seger, tambah sehat ya Bro ya. Kayaknya banyak sesuatu hal yang baru nih. Nah Ya. Bro, kemarin kalau boleh tahu sempat habitus lama nih Bro, sempat hidup kelam gitu ya. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman, Bro Ferry kan mantan narkoba ya Bro ya, dan Iya. mantan napi juga. Nah kalau boleh tahu Bro, dirimu pernah kelam mencicipi narkoba itu tahun berapa sih Bro, dan salah pergaulan atau memang kepaksa atau gimana Bro ceritanya? Mulainya mungkin memang dulu waktu masih muda itu memang udah tahu dan suka untuk bergaul di situ ya. Tapi sempat berhenti lama dan baru mulai lagi tahun 2012. Dan sampai akhirnya tahun 2014 saya ditangkap, masuk penjara, dan mungkin itu yang terbaik buat saya sebenarnya. Karena mungkin kalau misalnya sampai saya nggak di penjara, bisa juga banyak kejadian-kejadian lain yang mungkin ditembak di tempat atau mungkin lebih dari itu gitu ya. Nah, pada saat kamu ditangkap polisi dan dijebloskan penjara, keluarga gimana Bro? Sedih, menjerit, tidak terima, atau gimana ceritanya? Jujur keluarga mereka hanya bilang, kamu udah tahu apa yang kamu perbuat, ya kamu harus jalanin, seperti itu. Nah, di penjara itu Bro Ferry berapa lama ya Bro? Saya menjalani hukuman kurang lebih 4 tahun 11 bulan. Hampir 5 tahun ya? Hampir 5 tahun. Nah, kan kalau kita baca di media, di koran-koran, itu kan penjara katanya loh Bro, tidak mengenakan, gitu ya. Mungkin ada kata persepsi kelam lah, gelap lah, dan juga di situ kan ada banyak macam orang ya, ada dari mana-mana profesi, terus juga dari agama macam-macam dan lain-lain. Menurutmu sendiri di penjara itu kayak gimana sih Bro? Dan enak gak sih dengan ketemu orang-orang yang berbeda dari kita gitu? Penjara itu yang jelas tempat berkumpulnya para penjahat ya. Mungkin nggak ada yang namanya orang baik itu masuk ke dalam penjara. Sedikit banyak pasti mereka membuat kesalahan. Dan kalau saya pribadi, ya saya jelasnya tidak suka untuk berada di dalam penjara. Cuman seperti yang tadi saya bilang, saya bersyukur dengan masuk penjara, saya bisa jadi lebih baik, bisa disadarkan, gitu. Bagus ya Bro, dirimu bisa sampai akhirnya gue ketangkep, akhirnya gue masuk penjara dan ikutin prosesnya. Nah, di penjara sehari-hari 5 tahun itu kan bukan yang sebentar ya Bro, setiap hari harus menjalani dengan orang-orang berbeda, bukan keluarga. Iya. Apa yang kamu lakukan di dalam penjara sehari-hari? Misalnya, saya jadi jauh lebih tekun berdoa kepada Tuhan, saya jadi lebih panjang sabar, saya jauh lebih memaafkan orang lain, atau apa Bro? Kalau boleh jujur, awalnya memang saat masuk penjara, karena saya tidak bisa mengharapkan dari keluarga atau saudara. Saya berusaha diri saya sendiri untuk survive di dalam penjara. Dan mau tidak mau, saya masih menjalani bisnis narkoba dari dalam penjara. Tapi saya punya tekad, di saat saya mau keluar atau bebas, saya harus lepasin semuanya. Dan di dalam penjara juga ya waktunya ke gereja, kebetulan di dalam penjara ada gereja. Tetap ke gereja, tapi
di saat nakal ya masih nakal gitu. Berbeda karena kalau udah bebas kan kita pilihan itu ada. Kalau masih di dalam penjara ya memang tidak ada pilihan. Seperti itu. Jadi pada saat kamu tanda kutip letret nih bro, kalau katakan letret lah ya, di dalam letret itu kamu masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan itu ya bro ya? Masih. Dan itu berapa lama bro? Setahun, 2 tahun, atau sampai hukuman 5 tahun itu? Di 3 tahun pertama aja sih. Setelah itu saya mundur karena udah mulai ada pengurusan untuk pembebasan kan. Jadi saya juga harus jaga gitu. Jadi pada saat jebret, oke, that's it, gue berhenti, gue mau bener-bener bersih total. Itu pada saat kamu bilang kalau begini terus nih gue nggak akan keluar penjara gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah itu bisa dapat ilham dari itu dari mana tuh? Dari Tuhan, apa kemauan sendiri, teman-teman, kesaksian atau gimana bro? Ya awalnya sih di gereja di sana juga kan kita ditanamkan untuk bisa berubah, untuk lebih baik lagi gitu ya, untuk bisa ninggalin kehidupan yang lama gitu. Nah setelah itu, setelah 3 tahun pertama, lalu sehari-hari apa yang kamu lakukan? Tetap olahraga, aktivitas, tetap membaca kitab suci atau apa bro? Iya, jadi kalau di dalam penjara malah kita tapi bergabung dengan yang Katolik sama Kristen. Itu setiap hari memang ada kebaktian ataupun misa. Kalau misa kebetulan jadwalnya cuma 1 minggu sekali untuk Katolik. Itu di hari Jumat. Selebihnya itu ada kebaktian di Kristen. Ya karena saya merasa kurang jauh, tidak terlalu berbeda ya. Jadi saya ikut. Yang penting saya mendapatkan curahan buat ini saya. Bagus ya, jadi di dalam penjara pun Bro Ferry tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan malah jauhnya bagusnya lebih bisa bersyukur. Nah bro, maju lagi nih bro, setelah dirimu selesai keluar dari rumah letret, kembali lagi ke masyarakat, ke keluarga dan sebagainya. Pada saat pertama kali keluar dari rumah letret itu, apa perasaanmu atau apa hatimu berkecamuk dalam pikiranmu, itu apa bro? Ya kalau dibilang kesel sama keluarga pasti, cuman karena saya juga menyadari sih mereka mungkin sibuk atau tidak mau terganggu dengan keberadaan saya. Tapi kembali lagi setelah sekian lama gitu ya saya ikut di CAP, jujur itu ada pemulihan yang saya dapat. Jadi kayak saudara, mereka udah mulai lihat kepribadian saya berubah, tingkah laku saya, tutur kata saya. Jadi mereka mulai menerima kembali gitu. Oke. Jadi bagimu asal ada perubahan dari dirimu sendiri, pasti orang lain akan menerimamu. Karena kan nggak bagi gue nih bro, kayaknya nggak mudah ya, maksudnya gila dulu kemarin gue attitude-nya jelek banget, dipandang keluarga, lingkungan hancur gitu ya, terus sekarang balik ke lingkungan masyarakat, siapa lu kan mantan napi, pasti kan ada siapa sih gitu kan, pasti ada gitu ya, benar nggak? Untuk capnya itu sih nggak mungkin bisa hilang. Untuk mantan narapidana narkoba itu tetap nggak bisa hilang, tetap itu akan melekat. Tapi saya ingin menjadi lebih baik gitu ya, bahwa bisa lepas dari keterikatan, dari lingkaran setan yang berini di situ gitu. Dan sampai hari ini lu masih berjuang untuk proses membuktikannya itu ya bro? Masih, karena masih melekat itu kan, brandnya itu masih ada ya bro? Iya, betul. Dan caramu untuk dikit demi dikit orang menerimamu tuh gimana bro? Ya karena kalau kita ngomong juga percuma kan sebenarnya. Saya bilang saya udah berubah, itu nggak ada, tidak bisa membuktikan apa-apa. Paling saya membuktikan ya dengan kelakuan saya sekarang, apa yang saya perbuat seperti itu. Dan mereka bisa sendiri melihat, ya. Yang paling menerima duluan dirimu itu keluarga atau sahabat, teman atau siapa bro? Keluarga ya, terutama
mama, orang tua ya. Kalau temen sih rata-rata begitu kita masuk aja mereka menghilang. Di situ kita akan tahu mana yang benar teman atau yang hanya sekedar mau happy aja. Dan itu kalau teman ninggalin dirimu tuh sakit banget ya. Enak, lu deketin gue. Iya. Pas susah, goodbye. Kayaknya, aduh, ngenes banget bener ya. Iya, emang seperti itu sih. Dan mungkin belajar dari pengalaman kemarin kali ya, pergaulan juga penting ya. Iya. Nah, bro, ini yang terakhir nih bro. Mungkin dirimu ada pesan-pesan nggak untuk, nggak usah anak muda ya, siapa aja gitu, pesan-pesan bahwa kita sebagai manusia jangan mau deh hidup kelam, hidup tidak mengandalkan Tuhan gitu ya. Dan sebaiknya apalagi situasi kondisi seperti ini kita tetap mengharapkan kepada Tuhan. Mungkin dirimu ada pesan-pesan apa bro? Silakan bro. Ya mungkin saya cuma bisa kasih pesan ke teman-teman semua ya. Sebaiknya jauhi narkoba. Jangan sampai masa-masa yang harusnya kita alami dengan indah bersama Tuhan itu hilang dan semua hidup itu menjadi sia-sia. Itu aja. Baik, umat beriman, thank you banget Bro Ferry sudah berbagi cerita pengalaman sharing. Kita mengharapkan Bro Ferry harus tetap setia sama Tuhan ya bro. Dan Amin. prosesnya ini pasti Bro Ferry gak mudah, tetap semangat, jangan kasih kendor ya bro. Siap. Baik, umat beriman dimanapun anda berada, ingat bahwa hidup itu gak mudah. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, hidup akan jauh terasa lebih indah dan nikmat. Sampai jumpa. Call me.